Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa Tritunggal Maha Kudus. Kami kau ajak untuk mencari kebenaran, keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai ilahi dalam hidup kami. Di zaman ini begitu banyak ketidakpastian, ya. Begitu banyak tawaran-tawaran yang seolah-olah menjadi kebenaran sejati. Bantu kami untuk bisa mengalami, merasakan, dan menemukan kebenaran sejati itu dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, betapa pentingnya sejarah itu. Sejarah hidup kita. Kalau kita tahu sejarah, kita tahu mana kebenaran sejati. Dan itu dikatakan Yesus bahwa saya tidak akan menghapus satu iota pun dari hukum Taurat. Karena Yesus mengakui bahwa hukum Taurat perjanjian lama itu diinspirasi dari Allah. Tuhan sendiri yang memberikan inspirasi kepada pengarang kitab suci akan sabdanya. Jadi peran manusia itu berkolaborasi dan diinspirasi, diterangi oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Supaya kita hidup dalam kebenaran ilahi. Ya, bukan kebenaran yang menurut peraturan dunia atau menurut tata cara dunia, tapi kebenaran ilahi yang kekal, yang abadi. Dan karena kitab Taurat itulah yang menubuatkan akan kedatangan Sang Penyelamat, Sang Juru Selamat, Sang Penebus kita. Ya, maka betapa pentingnya kita mengenal sejarah ini. Mana yang benar. Ya. Dan kebenaran itu harus faktual. Harus nyata, konkret. Dan kebenaran yang faktual itu contohnya adalah dalam bacaan pertama hari ini. Bagaimana Nabi Elia, seorang nabi perjanjian lama yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Yahweh adalah Allah yang benar. Bukanlah Baal palsu. Ya. Maka Elia menantang para nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu itu suatu pertandingan. Apakah Baal yang memberikan kekuasaan, kekuatan kepada bangsa Israel, ataukah Yahweh yang sudah telah membantu, yang telah menyelamatkan bangsa Israel dalam sejarah masa lalunya. Maka diletakkanlah 12 batu sebagai pengingat akan 12 suku bangsa Israel. Dan altar di sana. Suatu praktek kehidupan yang berkaitan dengan sejarah lebih dulu. Karena itulah maka dalam beriman kita harus tahu sungguh-sungguh sejarah kehidupan manusia, sejarah hidup rohani. Mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang hanya menawarkan kepalsuan yang seolah-olah benar tetapi tidak. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bisa melihat sekarang hari ini bagaimana Elia, seorang perkasa, seorang nabi yang sangat yakin, sangat percaya diri karena Tuhan, ya, yang telah menyelamatkan bangsa Israel sebelum dia. Dan itu juga kenapa kita harus mewartakan Kristus, karena Kristuslah jaminan akan kebenaran dan keadilan. Semoga Anda memiliki keyakinan yang dalam seperti Elia untuk melawan Baal-Baal palsu, dewa-dewa palsu di zaman ini. Ya, semoga kita yakin akan iman kita dan menghayatinya dan menumbuhkan dalam diri kita akan kenyataan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyejarah. Tuhan yang sudah dalam sejarah terbukti, teruji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekarang, ke depan, dan selama-lamanya. Asalkan kita mengikuti jalan yang kita anggap, kita yakini sebagai jalan kebenaran, keadilan. Hanya Yesus yang membawa kita kepada Bapa. Hanya Yesus yang membawa kita pada keselamatan. Hanya Yesus yang membuat kita kepada kekekalan. Maka semoga
iman yang mendalam. Inilah yang membuat kita berani membagikan kepada orang lain. Dan tidak takut terhadap segala sesuatu. Karena sudah tested. Sudah benar, sudah yakin. Jangan pernah kita menjadi ragu, menjadi takut. Ya. Tetapi sungguh memberikan diri dan keselamatan kepada orang lain. Membagikan, mewartakan. Yesus adalah Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Dalam hidupku konkret, ya, bukan dengan kata-kataku, tapi dengan hidup konkret, percaya bahwa Yesus, I trust in Him. Saya percaya akan Yesus, I trust in Him. Seperti Koronka Kerahiman Ilahi, I trust in you. Saya percaya akan Engkau, Kau tak akan meninggalkan kami. Seberat, sesulit peristiwa kehidupan yang kita alami sehari-hari sekalipun. I trust in Him. I trust in you. Engkau tak akan pernah melepaskan, menelantarkan, meninggalkan aku. Itulah Yesus, Sang Juru Selamat, yang telah diwartakan, yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat. Dalam nabi-nabi, termasuk Nabi Elia, yang hari ini kita rayakan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.